Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarakat muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita jemaah. Kemudian senantiasa terus bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang akan membuat kita berbahagia di dunia dan di akhirat adalah ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kemudian mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik, apa yang diajarkan oleh kekasih kita jemaah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang terus duduk mempelajari kalamullah, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia terus semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah di antara rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala man ahabba, atau al-mar'u, nah sungguhnya seorang itu dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Atau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta ma'aman ahabta, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai kelak dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau diletakkan di surganya. Maka berbahagia kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah melihat beliau, walaupun kita tidak pernah mendengar suara merdu bacaan Al-Quran beliau, walaupun kita tidak hidup di zaman beliau, maka kita bisa bersanding, kita bisa duduk, kita bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari apa yang telah beliau ajarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kepada beliau juga. Semoga apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita laksanakan dan bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin kecuali amalan itu dia harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, dan jelas ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, Kitabul Adab, kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dia miliki di kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita sudah sampai ke bab yang ke-6, yaitu adab-adab bertamu. Kemudian kita sudah sebutkan yang di antara adab-adab yang bertamu, yang pertama adalah memenuhi undangan. Ketika ada seorang muslim mengundang kita, maka wajib hukumnya untuk datang ke undangan tersebut dengan syarat. Ada 4 syarat kita sebutkan sudah. Yang mengundang itu adalah orang muslim. Kemudian yang kedua, undangannya itu secara khusus. Kemudian yang ketiga, tidak ada kemungkaran di dalam undangan tersebut. Dan yang keempat adalah dia tidak memiliki udzur, tidak memiliki halangan. Maka pada kesempatan tersebut wajib, bahkan disebutkan wajibul ain, wajib ain, ia harus datang ke undangan tersebut. Yang pertama, yang undang orang muslim. Yang kedua adalah dia japri secara khusus.
bukan di grup. Kemudian yang ketiga, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Dan seandainya kalau ada kemungkaran bisa kita rubah, maka itu adalah tambahan keutamaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa merubah kemungkaran. Kemudian yang keempat adalah tidak ada uzur. Di antara uzurnya mungkin nggak ada ongkos misalnya, atau mungkin dia lagi sakit dan yang lainnya. Nah, kemudian kita sebutkan di sini ada faedah. Puasa bukanlah halangan untuk tidak menghadiri undangan. Maka ketika ada orang yang diundang sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada halangannya untuk datang ke undangan tersebut. Maka barang siapa yang diundang oleh seorang muslim atau oleh sohibnya, kemudian dia sedang berpuasa, maka wajib ia tetap menghadirinya dan mendoakan ampunan dan keberkahan bagi orang yang mengundangnya, walaupun dia tidak membatalkan puasanya tersebut. Ada yang puasa diundang, ayo nanti malam kita makan-makan misalnya, ada acara walimatul urs, karena yang disebutkan dalam hadis ini adalah khusus walimatul urs, yaitu walimah pernikahan saja. Itu yang dia akan kena dengan hakul muslim alal muslim idza da'aka fa'ajib. Maksudnya adalah walimatul urs, dan ini disebutkan oleh di antaranya dari hadis kita dapati di Bulughul Maram di sana, yaitu dituliskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian disarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau menyebutkan walimatul urs itu khusus untuk pernikahan saja. Maka ketika dia puasa kemudian dia diundang, maka tetap dia datang walaupun dia tidak membatalkan puasanya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jikalau ada seorang dia diundang, maka wajib dia memenuhi undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Maka kalau dia memang berpuasa, maka silakan dia berselawat mendoakan orang yang mengundangnya. Wa in kana muftiran falyat'am. Tetapi kalau dia tidak berpuasa, maka silakan hendaknya dia mencicipi hidangan tersebut. Kemudian sabda beliau, hendaknya dia mengucapkan salawat. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, di antaranya dari Imam Ahmad, kemudian selainnya, bahwa yang dimaksud solawat di sana adalah doa. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaknya dia mengucapkan solawat, yakni hendaknya dia mendoakan orang yang mengundangnya. Karena mereka memang kita datang itu mengharapkan supaya kita mendoakan mereka. Karena Masya Allah, doa seorang sahabat ke sahabat yang lainnya itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau dia berdoa, mendoakan sahabatnya ketika sahabatnya nggak tahu dia. Ketika sahabatnya nggak tahu kalau dia mendoakan dirinya misalnya, atau kita mendoakan sahabat kita ketika dia nggak tahu kita mendoakan dia. Maka di antara doa yang mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang sahabat kepada sahabatnya sedangkan dia tidak tahu kalau sahabatnya itu didoakan. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, aku membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan tersebut dihidangkan, seseorang berkata, aku sedang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, saudaramu telah mengundangmu dan telah bersusah payah untuk menjamumu, berbukalah dan puasa di lain hari jika engkau mau. Ini boleh. Ini menunjukkan boleh. Orang berpuasa, dia puasa sunnah, kemudian dia diundang, maka boleh dia batalkan puasanya tersebut menurut hadis ini. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, adapun seorang yang berpuasa, tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia tidak wajib makan. Akan tetapi jika puasanya itu adalah puasa wajib, maka tidak boleh dia makan hidangan karena wajib tidak boleh ditinggalkan. Ingat, ini untuk makan itu jemaah itu sekedar hukumnya sunnah. Tapi memenuhi undangan itu fardu ain. Kalau kita sebutkan syarat-syarat tadi, cuman makannya itu bukan fardu ain jemaah. Terserah antum mau makan mau enggak, terserah. Kemudian kalau antum timbang dengan puasa, jelas puasa wajib itu lebih utama daripada makan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kaidahnya, yaitu kaidah fikih. Beliau mengatakan, fa in tazaham
adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau ada dua kemaslahatan ini bertabrakan, berbenturan dalam satu waktu, maka kerjakan yang paling utama dari keduanya. Walaupun di sini kalau puasa sunnah, maka boleh dia berbuka. Kemudian apabila puasa yang ia kerjakan sunnah, maka ia boleh berbuka dan boleh pula tidak. Namun jika puasanya tersebut merasakan pengundang atau meresahkan pengundang yang telah menyuguhkan makanan, maka lebih utama dia berbuka. Sebagaimana sabda Nabi tadi, sahibmu ini sudah capek, sudah cari makanan, cari lauk supaya engkau bisa makan, ternyata engkau puasa, maka bukalah, kata Nabi SAW, tinggal diganti nanti di hari yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memuliakan tamu, hukumnya adalah wajib. Memuliakan tamu hukumnya adalah wajib. Maka bahkan banyak hadis yang menjelaskan wajibnya memuliakan tamu dan disukainya hal tersebut. Itu sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan kan kita sudah dapat hadis tuh di hadis Arba'in An-Nawawi. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka silahkan dimuliakan tamu datang, kita berikan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kita hidangkan makanan yang istimewa ke dia. Tapi itu batasnya cuma 3 hari. Dikasihkan undangan istimewa yang biasanya mungkin kita di rumah makan tempe, ya belikan dia ayam misalnya. Atau belikan dia ikan misalnya selama 3 hari, jamu dia. Kemudian setelah 3 hari, maka kasihkan makanan yang biasa kita makan. Kalau biasa kita makan terong bakar misalnya, ya sudah terong bakar menjadi lauknya dan seterusnya. Nah, tidak memaksakan diri lebih daripada 3 hari tersebut. Tapi kalau bisa tafadhol, maka itu jelas yang terbaik. Kemudian disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kami bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau mengutus kami dan kami pun singgah tinggal di suatu kaum dan mereka tidak menjamu kami? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian singgah di suatu kaum, perlakukanlah bagi kalian dengan apa yang layak untuk tamu. Maka temuilah, jika mereka tidak melakukannya, maka ambillah dari mereka hak tamu yang layak untuk mereka. Ini disebutkan boleh kita ngambil makanannya, ya jatah yang sekedarnya. Antum datang bertamu ke sohib, nggak dihidangkan makanan, ternyata di kulkas ada makanan, boleh diambil? Boleh, kata Nabi SAW. Tapi ala kadarnya. Ala kadang jangan semuanya dihabisin. Ada daging-daging dihabisin, ada es cendol orang juga dihabisin. Ya biasanya lah, antum ambil air minum aqua mungkin di sana, kemudian ada nasi sama lauk satu, ya cukup lah seperti itu. Jangan semua lauk orang diambil. Ini hak tamu ini, ya jangan. Nah, maka tidak benar seperti itu. Tapi kalau memang antum nggak dijamu, ya mau gimana lagi jemaah. Jangan kita mengeluh dan seterusnya. Akhirnya menyalahkan teman kita, dan kita juga yang bertamu juga harus maklum. Karena ingat, Imam Syafi'i terus memberikan kita wejangan atau peringatan atau nasihat, berikan kepada saudaramu itu banyak-banyak udzur. Kita harus paham. Kalau di adat negara kita ini, kalau kita bertamu nggak boleh ngambil barang orang, ya udah nggak boleh ngambil barang orang. Dan ingat, kita melakukan suatu kebaikan itu bukan supaya dihormati oleh orang lah. Tapi kita melakukan kebaikan itu karena memang kita butuh dengan kebaikan tersebut. Maka antum kalau bertamu, ya kasihkan apa yang memang antum harus lakukan, dan yang lainnya jangan berharap supaya orang itu menjamu antum dan yang lainnya lah. Tidak seperti itu. Maka kita juga harus paham yang bertamu. Di sini sekedar dibolehkan saja, tapi bukan berarti nanti di Indonesia nggak ada adab seperti itu antum terapkan juga lah. Maka tidak dibolehkan, apalagi kalau sampai ada pertikaian, permusuhan dan yang lainnya. Kemudian lafaz menurut riwayat At-Tirmidzi, jika mereka enggan kecuali kalian mengambilnya dengan cara yang tidak disukai, maka ambillah. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bertamu itu selama 3 hari dan jaizahnya adalah siang dan malamnya, atau siang dan malam, dan tidak halal bagi seorang muslim berdiam diri saudaranya sehingga ia berbuat dosa kepadanya. Maka para sahabat bersama bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana ia berbuat dosa kepadanya? Beliau mengatakan, dia berdiam di sisinya dan tidak ada sesuatu pun untuk yang bisa ia berikan untuk menjamunya. Maka silakan. Dan luar biasa memang di Indonesia kita lihat kalau kita bertamu itu luar biasa, pasti ada yang dihidangkan. Pasti ada yang dihidangkan dan memang itu diantara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada ijma tentang bertamu dan ia termasuk apa yang ditekankan oleh Islam. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama akan wajib dan sunnahnya. Adapun Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat ia adalah sunnah, bukan hukumnya wajib. Mereka membawakan hadis-hadis yang serupa dengan hadis-hadis yang lainnya. Seperti hadis yang tentang mandi Jumat yang diwajibkan bagi setiap orang yang dewasa dan selainnya. Al-Lais dan Ahmad mengatakan tentang wajibnya bertamu selama jarak siang dan malamnya. Dan Ahmad membatasinya untuk penduduk desa yang berada di pedalaman padang pasir selain penduduk kota. Kemudian di antara faedahnya di sini dalam hadis ini ada terdapat larangan tinggalnya seorang tamu lebih daripada tiga hari. Sehingga bertamunya menjerumuskannya kepada persangkaan yang tidak dibolehkan atau menggibah dirinya dan lain sebagainya. Maka disebutkan Al-Khattabi mengatakan tidak halal bagi tamu berdiam diri atau berdiam di sisinya setelah 3 hari tanpa ada ajakan. Kalau nggak ada izin maka kita pulang, cukup 3 hari saja. Kemudian yang akan menjadi dadanya sempit dan amalan menjadi batal. Nah, ini dia, karena kita juga bertamu ya jangan susahin orang, jemaah. Jangan susahin orang, sesuai dengan kondisi. Apalagi kalau kita bertamu itu ketika jenguk orang sakit, jemaah. Maka Nabi SAW bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam di penjelasan tentang hakul muslim alal muslim. Itu kalau bertamu ke orang sakit itu jangan lama-lama. Ada sampai ngobrol 1 jam misalnya, kasihan. Mungkin yang sakit tuh nggak enakan lo ngusir kita, jemaah. Tapi kita harus paham, dia butuh istirahat, dia butuh untuk memulihkan tenaganya, dia butuh untuk menyimpan nih tenaga-tenaga yang dia harus simpan ketika dia mengalami rasa sakit tersebut. Maka kita harus paham, ya bertemu atau berjumpa, kemudian kita salam, kita tanya kabarnya, kita berikan dia semangat, sudah. Setelah itu baru kita tinggalkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika menerangkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikannya berdosa, Ibnu Jauzi mengatakan hal itu jika tidak ada sesuatu yang menjadi alasan jamuannya, maka dengan diamnya ia akan menyebabkan ketidaksenangan. Terkadang dirinya akan disinggung dengan penyebutan yang buruk dan terkadang ia pula akan berdosa dalam pemberian yang diinfakannya kepada si tamu. Kecuali jika si tamu mengetahui bahwa yang menjamunya tidak membenci hal itu atau ia memintanya untuk tinggal lebih lama lagi di tempat tersebut. Adapun juga si tamu merasa ragu akan keadaan tuan rumah, maka yang lebih utama ia tidak bertamu lebih daripada 3 hari. Dan kita harus paham yang bertamu. Jangan terus sampai mengatakan, sudah kenal sama-sama kenal dakwah, sudah tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Akhirnya dia semau-maunya namu ke tempat orang lain. Dia enggak tahu mungkin saudaranya enggak ada duitnya, apalagi dia baru di PHK, kemudian lagi bulan-bulan tua, susah. Maka kita yang bertamu itu juga harus paham. Kalau antum pengen bertamu, antum yang bawa makanan. Bawakan makanan, kemudian supaya masak-masak bareng-bareng lah kita makan. Mungkin itu yang terbaik juga dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara adab-adab bertamu disukainya menyambut para tamu. Kalau ada orang datang kita sambut dia. Dan ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan ketika rombongan Abdul Qais telah tiba untuk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan marhaban, selamat datang, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada rombongan yang datang tanpa kehinaan dan penyesalan, enggak ada. Karena memang kita harus berbagi. Dan memang itu yang kita rasakan ketika ada sohib kita yang jauh-jauh datang ke kita, Masya Allah, kita dengan senang hati memeluknya, kemudian kita
doakan dia kebaikan, kita luar biasa, bahagia sekali kita. Cuman kita juga harus yang berkunjung juga harus paham kondisi orang yang kita tempat bertamu. Dan tidak diragukan lagi bahwa seorang yang menyambut para tamunya dengan ungkapan-ungkapan selamat datang dan yang serupa dengannya akan menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan kepada mereka. Dan itu yang terjadi ketika ada ustaz datang misalnya di masjid kita ini, kita sambut, ya Allah bagaimana kabar antum ustaz, ahlan marhaban ya ustaz, maka kita akan timbul rasa cinta kita kepada orang-orang tersebut, kedekatan kepada mereka. Dan hal tersebut dibenarkan dengan kenyataan, ya memang yang terjadi di kehidupan kita seperti itu. Ada sahib kita berkunjung ke rumah kita luar biasa, apalagi kalau antum ketika lebaran misalnya kan, ketika hari raya, antum memang mengharapkan ada tamu datang, antum siapkan makanan, dia datang luar biasa, kita suruh jamu makan sekenyang-kenyangnya, bahkan selesai makan antum nggak ada keraguan sama sekali, apa antum bungkusin tuh makanan tersebut, bawa pulang, dan kita rasa bahagia dengan hal tersebut. Dan itu adalah kenyataannya luar biasa. Maka menjamu tamu dengan ucapan yang baik, kemudian memberikan apa yang mungkin kita ada dari makanan, maka itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan marhaban, selamat datang wahai saudaraku. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ucapan tamu jika ia diikuti seseorang yang tidak diundang. Ucapan tamu jika ia diikuti seseorang yang tidak diundang, maka hendaknya dia mengatakan perkataan serupa dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan di tengah kaum Ansor ada seorang yang tidak dikenal dan dia dipanggil dengan panggilan Abu Su'aib. Ia memiliki seorang anak yang gemuk berisi, maka ia pun berkata kepadanya, buatlah makanan dan undanglah Rasulullah SAW bersama 4 orang yang lainnya, yakni menjadi 5. Maka ia pun mengundang Nabi SAW bersama 4 orang lainnya. Seorang kemudian mengikuti mereka, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau mengundang kami berlima dan orang ini telah mengikuti kami. Jika engkau berkenan, engkau bisa mengizinkannya, jika tidak engkau boleh menolaknya. Dan orang tersebut berkata, bahkan aku mengizinkannya. Seperti Masya Allah, ini adalah luar biasa. Dan terjadi juga di negara kita seperti itu. Kadang-kadang kita diundang, misalnya antum sendirian diundang, tiba-tiba antum bawa teman. Dan seringkali terjadi itu, kita diundang sendirian tapi kita bawa teman. Bersama siapa? Sama ada teman dari tetangga anda bawa. Masya Allah, yang punya rumah itu tafadhol, masuk. Luar biasa, walaupun nggak diundang, itu memang adab yang luar biasa. Maka memang orang-orang Indonesia ini memang the best, walaupun nggak paham tentang adab-adab tamu, dalil-dalilnya itu memang sudah mengakar dari nenek moyang kita atau orang tetua-tetua kita, adabnya luar biasa masalah tamu ini. Dan mereka yakin bahwasanya memang itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang akan kami kemukakan, kata beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Sebagian di antaranya yang berkaitan dengan pembahasan kita dalam adab ini, yaitu hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang yang mengundang suatu kaum yang memiliki sifat tertentu, lantas di antara mereka ada yang tidak seperti mereka, maka orang tersebut tidak masuk dalam kecakupan keumuman undangan tersebut. Dan hadis tersebut juga menunjukkan bahwa barang siapa yang bertingkah layaknya anak kecil ikut-ikutan, maka orang yang mengundang bisa memilih berkaitan dengan haknya. Jika dia masuk tanpa izin, dia boleh mengusirnya. Dan barang siapa yang bertingkah seperti itu pada awalnya tidaklah dilarang, karena orang yang mengikuti Nabi SAW, beliau tidak menolaknya, karena ada kemungkinan orang yang mengundang akan berbaik hati dan memberikannya izin. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Silakan dilihat, dan itu memang hak kita. Kalau memang ada orang datang nggak diundang, ya sudah. Tapi biasanya Masya Allah orang-orang Indonesia luar biasa, walaupun yang datang nggak diundang pun dikasih makan. Dan kita lihat di video-video ada tiba-tiba orang datang gitu, entah dari mana gitu, nggak ada, Masya Allah, silakan makan luar biasa. Yang penting nggak ada keributan di sana. Alhamdulillah, itu di antara adab yang luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalla. Yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Maka beliau menyebutkan di sini tidak sepatutnya berlebih-lebihan dalam menjamu tamu hingga melampaui batas yang bisa diterima oleh akal sehat. Karena berlebih-lebihan
dengan membebani dirinya secara umum adalah sesuatu yang terlarang. Dan ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan kami pernah bersama Umar, lalu beliau berkata kami telah melarang untuk membebani diri. Maka silakan ya sekemampuannya kalau jamu orang lain. Jangan sampai ngutang banyak misalnya. Kalau mungkin ngutang sedikit kemudian bisa dibayar, fadol, silakan, enggak jadi masalah. Boleh. Maka karena memang kan takrimud dhaif ini kan di antara anjuran Nabi SAW. Cuman dengan syarat jangan membebani diri, enggak boleh. Enggak boleh memaksakan diri, karena kalau sudah kita memaksakan diri susah. Ada orang nih dia mau buat acara ngutang sana sini sampai 10 juta atau 100 juta misalnya. Apalagi kalau memang acara itu bukan acara yang diajarkan oleh Nabi SAW, tambah stres lagi dia nanti. Seperti itu. Adapun sekedar undangan saja atau mungkin tamu saja kemudian membebankan diri, ini dilarang. Kemudian akan tetapi tidak ada batasan yang bisa dijadikan patokan untuk perkataan kami ini, enggak ada batasannya. Yang penting kalau memang itu membebankan diri, maka itu tidak boleh. Dalam hal ini tentang masalah membebani diri atau tidak. Namun yang dijadikan patokan adalah kebiasaan. Ya, biasanya kalau orang datang ya antum bawa dia ke restoran misalnya, itu sudah. Jangan sampai antum bawa dia ke hotel misalnya, beda nanti. Kalau restoran harganya cuma 300.000 misalnya, di hotel 1 juta ya. Kalau memang antum kebiasaan seperti itu, maka silakan. Kebiasaan seperti itu maka silakan, nggak jadi masalah. Nah, nggak ada batasan di sini. Yang penting tidak membebankan diri. Kemudian beliau mengatakan, apabila kebiasaan ada suatu kaum telah menganggap suatu perkara seperti hal yang berlebih-lebihan dan memandangnya telah membebani diri yang berlebihan, maka hal itu tergolong pembebanan diri yang berlebihan. Dan jika tidak, maka hal itu pun tidak tergolong ke dalamnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan makanan yang dibuat untuk para tamu haruslah sesuai dengan keinginan tanpa berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Karena sebaik-baik perkara adalah yang di pertengahan. Maksudnya makanan jangan terlalu banyak, akhirnya mubazir. Tapi kayaknya alhamdulillah kalau di Indonesia ini nggak ada yang mubazir. Sisanya kalau antum lagi ada akikah atau pernikahan, gampang saja biar nggak mubazir. Apa? Antum bungkus, taruh di panci, bawa ke pondok pesantren, bersih dia cuma. Nggak akan tersisa. Bisa jadi panci-pancinya nggak balik juga. Dipakai masak mungkin di sana. Luar biasa. Gampang caranya. Maka jangan kita membuang-buang dan yang lainnya. Kalau memang lebih, kalau memang pas-pasan maka itu yang utama. Karena Nabi SAW mengatakan enggak terlalu berlebih-lebihan, kemudian enggak kurang juga. Nah, mutawasito yaitu pertengahan. Dan ini sebuah hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ia berkata, aku mendengar Nabi SAW, ta'amul wahid yakfi isnaini wa ta'amul isnaini yakfi al-arba wa ta'amul arba'ah yakmi as-samaniyah. Ini dia. Makanan satu itu biasanya cukup untuk 2 orang. Makanan 2 bisa cukup untuk 4 orang. Makanan 4 bisa untuk 8 orang. Ini kalau yang sedang-sedang. Tapi terkadang ya mungkin porsi kita beda-beda kayaknya cuma. Kalau yang datang yang besar-besar ya nggak sama juga. Ya gimana lah supaya tidak membebani antum lah. Dan alhamdulillah kita lihat acara-acara teman kita nggak ada yang dibebani. Kita diundang, kita datang. Kemudian kalau memang ada lebihnya maka silakan antum kasihkan ke siapa sehingga tidak dibuang-buang dan seterusnya. Kemudian jelas juga ketika kita makan, kita yang diundang juga harus diperhatikan. Jangan disia-siakan, dibuang-buang makanan. Kadang ada orang yang datang, Masya Allah, ya dia ngambil banyak. Tapi cuma dimakan cuma 2-3 sendok, gak boleh, haram hukumnya. Karena nggak ada orang atau jarang orang mau makan sisa kita. Akhirnya dibuang, apalagi yang sudah disiram dengan kuahnya, lauk misalnya, kemudian yang lainnya, nggak ada orang yang mau. Akhirnya nanti dibuang-buang, kemudian dan seterusnya. Maka kita juga harus paham dengan porsi kita. Jangan semau-maunya, karena sering kita lihat ada acara-acara, dan untuk apa sih hal tersebut cuma? Ngambil banyak kemudian dimakan sedikit. Ya kalau antum memang bisa makan cuma sedikit diambil. Lebih baik nambah daripada ngambil banyak nggak dimakan. Dan ini kadang-kadang ada orang yang gengsi, Masya Allah. Apa dia kebiasaannya kalau sudah ngambil makanan itu, kalau habis bersih sama sekali dia merasa malu. Oh kita dibilangin lapar, akhirnya disisakan. Ini biasanya ya adat-adat orang-orang ya modern lah seperti itu. Kalau kita ya yang paham dengan hal tersebut, antum akan lihat piringnya bersih coba.
Bahkan dicolet juga nanti di piring tersebut, dibersihkan, kemudian ya seperti dicuci jemaah. Dan memang itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun apa yang terjadi pada hari ini berupa sifat berlebih-lebihan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam acara resepsi mereka misalnya. Berlebih-lebihan dalam membebani diri untuk resepsi tersebut dan telah melampaui batas syariat, maka ceritakanlah semua tanpa segan. Bahkan sebagian di antara mereka berlomba-lomba siapa yang bisa mengalahkan rekannya dalam banyaknya ragam makanan yang dihidangkan. Berlebih-lebih dalam hal tersebut hingga dikatakan bahwa fulan bin fulan telah melakukan ini dan ini. Maka tidaklah diragukan lagi bahwa perbuatan ini adalah sesuatu yang tercela dan makanan-makanan seperti ini tidak boleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW telah melarang dari memakan makanan dua orang yang menyajikan makanan untuk tujuan menyerupai makanan yang lainnya. Maksudnya kayak berlomba-lomba dia. Kayak berlomba-lomba. Nah, tapi permasalahan gimana kalau ada orang lomba masak gimana? Dia nanding-nanding, ini beda. Kalau ini kan memang dia ada perlombaannya, cuma. Tapi kalau yang lain ini memang dia nyanyi karena nanti dia akan yatafakhar itu sombong. Oh, ana lebih bagus, ana lebih banyak yang nasodakokan, ana lebih banyak yang ana hidangkan. Akhirnya akan meremehkan orang lain dan jelas ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya Al-Khattabi mengatakan al-mutabarriyaini adalah dua orang yang saling bersaing dengan perbuatan mereka. Dikatakan dua orang tabarra'a apabila salah satu di antara mereka melakukan sesuatu yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh rekannya, maka terlihat siapa yang lebih mengalahkan rekannya. Hal ini dibenci karena mengandung unsur riya, bersaing untuk menonjolkan diri dan juga termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, yang keenam, masuk dengan izin pulang setelah makan jamuan. Masuk dengan izin dan pulang setelah makan jamuan. Maka adab ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'dzinina li hadisin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Jalla Jalaluhu, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu untuk masak atau makanannya. Tapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang seorang kaum muslimin memasuki rumah Nabi kecuali dengan izin beliau. Demikian pula halnya dengan kaum muslimin, mereka tidak boleh masuk ke rumah sebagian dari mereka kecuali dengan izin pemilik rumah, dan larangan tersebut mencakup seluruh kaum mukminin. Dan ini memang izin, memang diajarkan, dan ini udah lewat tentang masalah al-istizan. Maka kalau kita diundang ya tetap kita minta izin juga. Kalau ketutup pintunya misalnya maka kita ketuk, kecuali kalau ada bawabin atau bawabah. Nah, ada penjaganya yang diutus. Misalnya ya sudah nanti ada tamu ditunggu. Nah, biasanya kita dapati seperti itu. Ada teman-temannya atau sahib-sahibnya yang nunggu di depan pintu untuk nyambut kita. Maka silakan, jadi masa itu sudah perwakilan dan izin. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan Allah melarang kaum mukminin melakukan hal itu di rumah Nabi SAW, dan larangan tersebut mencakup seluruh kaum mukminin, merupakan keharusan bagi seluruh manusia untuk mengambil adab dari Allah Jalla Jalaluhu untuk mereka dalam hal tersebut. Allah telah melarang mereka masuk ke suatu rumah untuk makan kecuali setelah diizinkan, tidak menetap untuk menunggu makanan dihidangkan. Kemudian dan telah menjadi kebiasaan mereka di zaman jahiliyah mendatangi suatu resepsi lebih awal untuk menunggu makanan yang dihidangkan. Beliau juga mengatakan enggak termasuk adab, udah diundang antum jam 2, antum datangnya jam 12. Nah, kasihan. Dia akan terburu-buru ngelihat kok undangannya sudah datang jam 12, nasinya belum matang. Pusing juga nanti tukang masak. Apalagi nanti yang datang ustadznya misalnya yang lainnya. Nah,
Kecuali kalau memang dia diundang pagi, datang. Karena nanti akan memberatkan. Maka silakan datang sesuai dengan jadwal. Jam 2 ya sudah jam 2 datang. Atau mungkin lebih. Apalagi dikasihkan waktu. Sekarang kan ada kan resepsi yaitu dari jam 11 sampai 15. Ya sudah antara itu antum datang. Karena sudah siap. Apalagi kalau antum awal-awal datang, wallahi antum gak akan langsung dapat kambing guling. Susah. Apalagi nanti kalau kita makan lama gak enak juga kan. Acara dibuka jam 11. Antum datangnya jam 7. Gak keluar kambing guling itu. Karena kambing guling akan keluar jam 11 nanti juga. Dan yang tidak membuat kita enak itu duduk lama dari jam 8. Kecuali kalau antum undangan di pagi. Nah, karena anda pernah diundang pagi cuma. Diundang pagi di acara, anda yang menyampaikan kultum, anda yang menyampaikan nasihat di sana, ya mau nggak mau harus datang lebih awal. Dan ya lama juga kita nunggu daging kambingnya, harus nanti keluar dia jam 11, jam berapa baru bisa makan daging kambing tersebut. 6 jemaah. Kemudian beliau menyebutkan di sini dan telah menjadi kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Mereka jahiliyah mendatangi suatu resepsi lebih awal untuk menunggu makanan dihidangkan, maka Allah melarang mereka dengan firman-Nya tanpa menunggu-nunggu waktu makanan, yakni tanpa menanti hidangan dan masakannya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menerangkan bahwa barang siapa yang keperluannya telah terpenuhi, sudah selesai makan dia, alhamdulillah udah kenyang, udah nambah buah, udah nambah salad, udah nambah dessert, apalah namanya itu udah dimakan, selesai sudah. Maka hendaknya dia segera beranjak pergi dan tidak duduk menemani beliau untuk berbincang-bincang. Karena kan tamunya nggak kita sendiri, jemaah, tamunya banyak. Mungkin karena antum ada nggak enak antum ditinggalin misalnya, kasihan. Atau mungkin yang lainnya, kan banyak orang kita lihat seperti itu. Insya Allah ngelihat kita, antum dekat dengan dia, kemudian mungkin antum orang terpandang, nggak mau ninggalin kita, hanya dekat terus. Maka kita yang paham. Kalau antum sudah selesai makan, ya SMP lah. Apa? Selesai makan pulanglah. Nah, SMP selesai makan pulang. Tapi yang ngasih tahu pulang, minta izin pulang. Seperti itu. Apalagi kalau tempat undangannya sempit. Ada sering kita lihat sempit tempat undangan. Antum duduk-duduk sana nggak ada tempat orang duduk sama yang datang itu. Maka silakan, cepatlah kita berpindah. Apalagi undangan di rumah kecil misalnya. Jadi yang nggak ada area luasnya, tapi memang disiapkan makanan banyak. Ya kalau sudah makan panjatlah, biar yang lain juga agak longgar masuk. Dan ini diantara adab-adab. Kemudian dikarenakan hal itu akan mengganggu beliau. Demikian pula dengan kaum mukmin yang lainnya. Sebagian besar di antara mereka merasa terganggu jika orang-orang yang diundang berlama-lama setelah menyelesaikan makannya. Maka tidak seyogyanya seseorang berdiam lama di tempat dia berdiam lama di tempat mereka, kecuali jika pemilik rumah mengharapkan mereka tinggal lebih lama. Ini beda lagi ceritanya. Atau jika kebiasaan kaum tersebut memang seperti itu, maka silakan, nggak jadi masalah. Jika tidak keberatan atau tidak juga mengganggu, maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena dengannya alasan pelarangan tersebut telah terhapus. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketujuh, mendahulukan yang lebih tua dan mendahulukan yang berada di sebelah kanan, baru yang selanjutnya. Ini diantara adab juga, Masya Allah. Di antara adab juga ketika bertamu, dahulukan yang tua-tua dulu. Nih yang kecil-kecil minggir dulu. Tapi rata-rata anak kecil yang duluan. Cuma kalau datang kondangan itu pasti anak kecil yang nyerobot langsung di depan. Hendaknya seorang menjamu para tamu mendahulukan siapa yang paling tua dan memberikan perhatian lebih kepadanya. Karena hal ini dianjurkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bermimpi menggunakan siwak, lalu dua orang menghampiriku, salah satunya lebih tua. Kemudian aku menyodorkan siwak kepada yang lebih muda, maka dia pun berkata kepada aku yang lebih tua. Lalu aku pun menyodorkannya kepada orang yang lebih tua." Ini juga keutamaan. Siapapun dia, walaupun mungkin yang datang orang biasa tua, kemudian ada yang datang ustaz, orang tua itu. Dan ustaznya harus paham, jangan gara-gara dia jadi ustaz kemudian nggak didahulukan, akhirnya sakit hati dia. Lah, siapa yang ngajar kita hal seperti itu? Seharusnya ustaz itu lebih luar biasa lagi adabnya, lebih luar biasa, harusnya dia yang mendahulukan orang tua. Ayo Pak, duluan Pak, seperti itu. Maka silakan seperti itu. Kemudian beliau bersabda di sini, walam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, kemudian tidak mengetahui hak orang yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami.
Dan Nabi SAW mengatakan, inna min ijlalillahi ikrama di syaiba al-muslimi wa hamilil Qur'an ghairi ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultani al-muqsid. Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang muslim yang sudah tua, orang yang menghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebih dan tanpa bersifat kasar kepadanya, dan menghormati penguasa yang adil. Kemudian adapun hadis Sahal bin Sa'ad bahwa pernah dibawakan minuman kepada Nabi SAW, maka beliau pun meminumnya. Di samping kanan beliau ada seorang anak kecil, di samping beliau ada orang yang sudah tua. Maka beliau bertanya kepada anak kecil tersebut, apakah engkau mengizinkanku jika aku memberikan engkau mengizinkanku jika aku memberikan mereka? Anak kecil itu mengatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada yang berat untukmu jika bagianku diberikan kepada orang. Sahal berkata, maka Rasulullah SAW meletakkannya di atas tangannya, yaitu jika mendahului orang yang kanan memberikan faedah, maka hendaknya mendahulukan yang kanan, baik yang kanan tersebut anak kecil atau orang dewasa, sehingga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang memberitakan untuk mendahulukan orang yang lebih tua dan selainnya. Kemudian dan untuk menggabungkan antara keduanya, maka kita katakan sesungguhnya mendahulukan yang kanan ditujukan bagi orang yang minum sesuai dengan, atau ditujukan bagi orang yang minum sesuai dengan atau sesuai dan menyisakannya, lalu memberikannya kepada orang yang ada di sebelah kanannya, kecuali jika ia mengizinkannya. Ini kira-kira makna dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam hadis ini. Terkandung adab menyuguhkan makanan dan bermajlis, bahwa jika seorang makan dan minum, hendaknya dia memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanannya, siapapun ia, walaupun dia adalah orang yang tidak begitu memiliki keutamaan, sedangkan orang yang berada di sisi kirinya termasuk orang yang memiliki keutamaan. Kemudian beliau mengatakan, mendahulukan yang lebih tua dilakukan ketika pertama kali menyuguhkan minuman atau makanan. Setelah itu dilanjutkan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Seperti pendapat inilah yang dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ia berkata, jika Nabi SAW menuangkan minuman, beliau bersabda, mulilah dari yang lebih tua. Maka ditawarkan dengan yang lebih tua, kemudian setelahnya silakan yang dari kanan. Dan demikian dalil-dalil yang ada bisa diselaraskan. Allahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah doa yang diucapkan tamu setelah makan jamuan. Maka di antara sunnah Nabi, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika beliau memakan makanan yang dihidangkan oleh sesuatu kaum, beliau lantas mendoakan mereka. Mana doanya? Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Ubadah, lalu dia menghidangkan roti dan zaitun, kemudian beliau pun makan, lalu mengucapkan, aftara indakum shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Kemudian beliau mengatakan, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, karena orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian. Ini dia. Kemudian sebagian ulama mengkhususkan doa ini ketika berbuka puasa saja, sementara kebanyakan mereka berpendapat bahwa doa ini berlaku secara mutlak, baik ketika puasa atau yang selainnya. Kemudian ada dalil lagi, yaitu disebutkan dari hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, yang panjang tentang menyuguhkan susu, bahwa Nabi SAW berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahumma at'im man at'amani wa aski man saqani. Itu yang biasanya kita sering baca. Kalau di atas kayaknya jarang itu. Nah, yang sering kita baca nih, Allahumma at'im man at'amani wa aski man saqani. Kita berterima kasih karena dia sudah memberikan kita makan. Mudah-mudahan Allah membalas hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dalam doa tersebut terkandung doa agar orang yang berbuat baik bagi orang yang telah melayaninya dan bagi orang yang telah melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang berdoa adalah orang yang berbuat baik. Ingat, berdoa itu adalah berbuat baik, jemaah. Mendoakan orang kebaikan itu adalah perbuatan baik. Itu adalah pahala, jemaah. Jangan sampai menganggap bahwasanya kita mendoakan kebaikan kepada orang lain itu setelah mereka memberikan kita makanan, itu bukan kebaikan. Itu juga kebaikan. Kemudian disebutkan dari Abdullah bin Bushr, meriwayatkan bahwa ayahnya pernah membuat makanan untuk Nabi SAW. Kemudian ia mengundang beliau. Beliau pun memenuhinya. Setelah menyantap hidangan tersebut, beliau mengatakan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini juga doanya. Kemudian yang berikutnya ternyata di sini ada 9, disunnahkan keluar bersama tamu mengantar hingga ke pintu.
Nah ini disunahkan antum kalau ngundang orang datang ke rumah antum, kemudian dia mau keluar, ya kalau bisa antum bangkit untuk mengantarkan mereka, maka itu yang diajarkan. Maka hal ini termasuk kesempurnaan dalam menjamu tamu, kebaikan dalam melayaninya, keramahannya, hingga meninggalkan rumah. Namun tidak ada satupun hadis yang marfu dan sahih bisa dijadikan pegangan. Hanya saja beberapa asar dari para salaful umat ini, kemudian para imam mereka menyebutkan, dan kami hanya cukup menyebutkan satu asar saya, yaitu dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengunjungi Ahmad bin Hanbal. Abu Ubaid berkata, dan ketika aku hendak berdiri, beliau pun berdiri menyertaiku. Aku berkata, janganlah engkau melakukannya wahai Abu Abdullah. Ia mengatakan, Asy-Sya'bi mengatakan termasuk kesempurnaan ziarah seorang tamu adalah engkau menyertainya atau mengantarnya hingga ke pintu rumah dan mengambil berkahnya. Ada keberkahan. Orang bertamu, kita antar dia ke pintu untuk keluar, itu adalah keberkahan. Allah Ta'ala alam sahab, ini yang dapat kita sampaikan. Maka disebutkan di antara adab-adab bertamu atau menyambut tamu di sini, kita yang undang orang, maka yang pertama silakan yang diundang juga di sini memenuhi undangan. Dan ingat, ada kondisi undangan itu wajib yang kita sebutkan tadi, yang 4 syaratnya. Pertama, yang mengundang kaum muslimin. Yang kedua, di sana juga undangannya khusus. Kemudian tidak ada kemungkaran. Seandainya kalau ada bisa dirubah, maka juga itu wajib datang. Kemudian yang keempat, tidak ada udzur. Kemudian yang kedua, memuliakan tamu adalah wajib. Kemudian disukai juga menyambut tamu. Kita mengatakan marhaban, boleh. Kemudian yang keempat, ucapan tamu diikuti seseorang yang tidak diundang. Kemudian kalau ada orang yang diikuti, maka silakan antum terima, boleh. Enggak antum terima juga enggak jadi masalah, enggak dosa. Tapi Masya Allah, di negara kita atau di kampung-kampung kita, Masya Allah mudah sekali dalam hal ini. Kemudian masuk dengan izin. Kemudian setelah makan juga ya kita pamitan misalnya dan yang lainnya. Kemudian mendahulukan yang lebih tua dan mendahulukan yang berada di sebelah kanan baru selanjutnya. Kemudian mengucapkan doa ketika kita sudah selesai makan dari jamuan sahabat kita, dan ingat mengucapkan doa ini adalah pahala juga bagi kita. Udah dijamu, dapat makanan, kita doakan dia, kita dapat pahala. Doanya maka silakan mengatakan aftara indakum as-shaimuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika, atau mengatakan Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani, atau mengatakan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Kemudian ia diantarlah untuk keluar ketika dia meninggalkan tempat jamuan tersebut. Namun Allah Ta'ala alam sahab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya mungkin ada pertanyaan, tafadhol kalau memang ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, hadisnya beda-beda itu. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan mendahulukan yang lebih tua. Ini seolah-olah hadis itu bertentangan dengan hadis yang kedua. Maka para ulama menyebutkan kalau ada hadis yang bertentangan ini, dan ini yang dilakukan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, luar biasa. Bagaimana cara beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada dua hadis, seolah-olah kayak bertentangan. Ini harus dahulukan yang tua. Hadis yang lain dahulukan yang kanan. Coba antum cari cara supaya bisa gabunginnya. Akhirnya beliau menggabungkannya. Bagaimana caranya? Di awal mulai makan itu tawarin yang tua dulu. Lagi datang hidangkan, sebutin namanya. Misalnya namanya Pak Agus misalnya. Agus monggo. Nah, baru setelah itu, silakan yang kanan. Seperti itu. Disuruh sedikit silakan yang lebih kanan terus yang. Ini menggabung dua hadis. Dan para ulama mengatakan al-jam'u bainahuma min babil aula min tarki ahadima. Itu diantara memang orang-orang ahli hadis luar biasa. Kalau ada dua hadis itu gabung dia seolah-olah berbeda. Gabung dia lebih utama daripada antum tinggalkan. Cari cara supaya tidak pertama meremehkan yang tua, kemudian tidak juga menelantarkan yang sebelah kanan. Caranya di awal makan, kata beliau di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, tawari yang tua dulu. Ada makanan, udah pada datang, Masya Allah, sudah, monggo, Pak, silakan Pak. Dan biasanya kita seperti itu juga. Anda dapati seperti itu, di iwan-iwan kita seperti itu. Undangan-undangan apa lagi pada kumpul kita sama ustadz-ustadz, ada ustadz yang tua, biasanya kita sodorkan ke ustadz yang tua. Atau ada Pak Haji di sana lebih tua. Ada yang mengatakan, monggo Pak Haji, walaupun antum jadi ustadz. Ada yang kita seperti itu, karena memang udah ada kebiasaan kita seperti itu, Masya Allah.
Kan luar biasa, orang Indonesia ini memang the best cuma dalam adab. Ya sebagian ada yang nggak benar juga sih. Nah, tapi rata-rata kita lihat dari orang-orang tua-tua kita itu, masya Allah luar biasa, ngajarin kita adab, dahulukan yang tua, kemudian gabung dengan tawarin yang sebelah kanan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Apa? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah ibu-ibu paham terus, tinggal diamalkan aja, insya Allah. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga dengan kita belajar adab Nabi SAW dikit terus ini adalah tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Dan ingat, tanda kecintaan seperti ini tidak ada yang lain yang kita akan dapatkan. Kata Nabi, anta ma'aman ahabta, engkau akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Dan memang ini adalah kebutuhan kita yang doruriyah, yang harus kita miliki sebenarnya adab ini. Karena memang di antara amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallahi jalla jalaluh wa husnul khuluq. Maka terus beradab, mempelajari adab Nabi. Dan para ulama pun pernah mereka menyebutkan ada yang dia mempelajari adab itu sampai 30 tahun. Baru yang 10 tahunnya mempelajari ilmu. Karena memang ilmu tanpa adab itu sia-sia dia, nggak ada artinya. Kalau ada orang ustadz mengatakan dirinya ustadz tapi kurang beradab, maka orang-orang tidak akan mau dekat dengan dia. Ada orang yang dia beradab saja walaupun tidak banyak ilmunya, dia dihormati. Maka yang terbaik itu adalah sudah berilmu kemudian beradab, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.